Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pelajaran matematika bersama Bu Naning. Tentunya pelajaran ini sudah kalian nantikan sejak pertemuan sebelumnya kan? Oke, apa kabar anak-anak sekalian? Ibu harap kalian dalam keadaan yang sehat walafiat dan tentu saja bersemangat untuk belajar matematika. Oke, kali ini kita masih membahas tentang integers atau bilangan bulat. Untuk submateri, properties of addition atau sifat-sifat pada operasi hitung penjumlahan. Oke, are you ready? Let's check it out. Now we will learn about properties of addition. There are some properties in addition. First, it is closed, and then commutative, and also it's associative, and 0 as the identity element. Next, having inverse of addition. Oke, itu tadi semua baru sifat-sifatnya ya. Penjelasannya belum. Oke, sekarang siap untuk penjelasannya? Baiklah, sekarang kita ke penjelasan dari sifat-sifat bilangan bulat. Yang pertama, untuk penjumlahan bilangan bulat memiliki sifat tertutup. Artinya, jumlah dari bilangan bulat hasilnya pasti bilangan bulat. Misalnya, kita memiliki bilangan bulat 4 ditambah 5. Seperti kalian ketahui, 4 ditambah 5 hasilnya 9. Oke, now 4, 5 are integers. And 9 also integers. Jadi diingat sekali lagi bahwa penjumlahan pada bilangan bulat bersifat tertutup. Artinya, dua penjumlahan bilangan bulat berapapun hasilnya pasti bilangan bulat juga. Oke, next properties is commutative. Atau di bahasa Indonesianya tetap komutatif ya. Kalau kita tuliskan seperti berikut. A plus B equals B plus A. And A and B are integers. Jadi, coba kalian perhatikan contoh berikut. Misalnya Bu Naning punya bilangan bulat 2 ditambah min 7. Jika kita jumlahkan 2 ditambah min 7, maka hasilnya adalah min 5. Sekarang, apabila kita balik penjumlahannya dengan meletakkan min 7 terlebih dahulu, baru kita menjumlahkannya dengan 2, maka hasilnya juga min 5. Maka terbukti bahwa penjumlahan bersifat komutatif. Oke, next. Asosiatif. Asosiatif atau ini si penjumlahan ini bisa kita kelompokkan. Jadi kalau kita menjumlahkan lebih dari 2 bilangan bulat, misalnya A ditambah B ditambah C dengan menjumlahkan A dan B-nya terlebih dahulu baru ditambah dengan C, maka hasilnya akan sama dengan penjumlahan A plus B plus C dengan menjumlahkan B dan C-nya terlebih dahulu, baru kita tambah dengan A. Misalnya, Bu Naning memiliki penjumlahan bilangan 3 ditambah 12 ditambah 8. Misalnya Bu Naning menjumlahkan
3 dan 12-nya terlebih dahulu. Maka seperti urutan operasi hitung, kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. 3 ditambah 12 ini hasilnya 15. Kemudian ditambahkan kembali dengan 8, maka hasilnya 23. Sekarang kita buktikan, jika kita menjumlahkan bilangan di atas dengan melakukan pengelompokan di dua angka terakhir, maka kita mendapatkan di sini 12 ditambah 8 adalah 20, maka hasilnya pun tetap sama, yaitu 23. Jadi lihat di sini hasilnya sama ya. Selanjutnya, penjumlahan bilangan bulat juga memiliki elemen identitas atau dalam bahasa Inggrisnya identity element. Apa sih identity element atau elemen identitas ini? Jadi elemen identitas itu adalah jika ada suatu bilangan bulat, berapapun itu, ditambahkan dengan unsur tertentu, maka hasilnya adalah dirinya sendiri. Sehingga bilangan yang tepat mengisi adalah 0 ya. Kenapa? Karena bilangan bulat berapapun jika ditambahkan 0, hasilnya tetap. Sekarang kita perhatikan contohnya. Misalnya 5 ditambah berapa sih yang hasilnya 5? Nah, tentunya ditambah 0 ya. Kemudian ini pun berlaku komutatifnya. Berapa ditambahkan 5 yang hasilnya juga tetap 5? Tentunya hasilnya adalah 0. Jadi 0 ini merupakan elemen identitas dari penjumlahan. Selanjutnya, untuk operasi penjumlahan bilangan bulat ini ada inversnya. Apa sih invers dari penjumlahan? Jadi invers itu ada suatu bilangan. Jika kita tambahkan inversnya, maka hasilnya adalah 0 atau si elemen identitas dari penjumlahan. Maka bilangan yang tepat mengisi adalah min A ya. Contoh, perhatikan baik-baik. Misalnya Bu Naning punya bilangan 7. 7 ditambah berapa sih yang hasilnya 0? Ya, tentunya bilangan yang tepat mengisi di sini adalah min 7. Ya. Sekarang lihat di sini bilangan awalnya adalah 7. Kemudian inversnya adalah min 7. Jadi ini adalah inversnya. Kenapa dia merupakan invers? Karena kalau kita jumlahkan 7 dengan min 7 itu menghasilkan 0. Begitupun kalau misalnya ada bilangan min 8. Min 8 ditambah berapa sih yang hasilnya akan 0? Oke, tepat sekali. Min 8 ditambah 8. Sehingga 8 adalah invers dari min 8, begitupun min 8 merupakan invers dari 8. Ya, untuk sifat-sifat pada operasi penjumlahan itu tadi ya. Jadi kalian ingat lagi, yang pertama adalah closed atau tertutup, kemudian komutatif, lalu asosiatif yang artinya bisa dikelompokkan, kemudian memiliki elemen identitas. Jadi penjumlahan elemen identitasnya adalah 0. Lalu selanjutnya untuk inversnya itu adalah kalau bilangannya A, maka inversnya adalah min A. Apa sih invers tadi? Invers itu adalah
bilangan yang kalau ditambahkan dengan bilangan bulat hasilnya adalah 0. Ya, itu saja yang kita pelajari untuk pertemuan kali ini. Tetap semangat, jangan lupa untuk terus berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.